hal itu terjadi pada gangguan kinerja pada sel melanosit. Yang antara lain, satu, produksi melanin pada permukaan kulit tidak merata. Yang kedua, sebaran sel melanosit tidak merata, jadi ada sebagian yang mati. Nah, biasa ini korban dari berbagai jenis perawatan kulit ya, yang tidak bersahabat. Yang ketiga, kesalahan perintah dari hormon terkait, misalkan alfa-MSA, kemudian ACTH, dan lain-lain. Terus kemudian atau lagi problem overexpress tahapan translasi dari reseptor MCR1 ke nukleus. Jadi ada problem di reseptor ini. Bisa dia dari produksi nukleus ke reseptornya bermasalah, seperti kayak kanker HER2 ya. Jadi dia terlalu banyak reseptor pertumbuhan. Jadi bisa jadi juga itu terjadi juga. Karena nukleus ini dialah yang memerintahkan untuk pembuatan reseptor. Nah, supaya kita lebih jelas, coba ini kan konklusi kami ya, tapi apa dasarnya? Demikian kami akan bisa jelaskan. Semua orang latah tentang UV. Padahal UV itu adalah satu sistem dari alam semesta yang tidak mungkin kita hindari. Tanpa UV maka kita akan kelaparan semuanya. Saya ajak Bapak Ibu masuk ke journey fotosintesis. Jadi ada satu kekhasan dari UV itu. UV itu apa sih? Nanti kita bahas ya. Sedikit akan bahas tentang foton sedikit. Jadi di dalam daun tilakoid ini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kenapa begini ya? Karena Allah sudah membuat begini. Jadi kita tidak mau bertanya kenapa kok ada itu ya. Allah membuat begitu. Nah, di dalam fotosistem 1 ini dikasih elektron-elektron yang berkumpul. Jadi kayak karambol. Kemudian UV ini karena di dalam matahari banyak terjadi perubahan pertukaran elektron dan sebagainya, reaksi oksidasi reduksi yang sangat masif, maka perpindahan elektron itu akan menyebabkan banyak sekali gelombang sinar, foton. Nah, foton dengan gelombang tertentu, yang dimana dia bisa men-trigger terjadinya diterima oleh elektron di sini, dan dia loncat elektron ini. Nah, loncatnya elektron ini loncat elektronnya, dia loncat menghantam H2O. Maka jadilah O2 dan H+. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, saya waktu di Karnus saya sering sampaikan bahwa PLTU Python itu membakar air, merebus air jutaan ton, mungkin per minggu atau per bulan ya, batu bara, tapi dia tidak pernah sampai mecah H2O menjadi H+, tidak pernah. Paling mentok jadi uap steam, dan balik lagi menjadi air lagi. Jadi inilah kekuatan dari foton, mana dia bisa memecah ikatan atom pada suatu senyawa H2O. Nah, kalau begitu akan berlaku hal yang sama pada UV. Jadi UV ini akan menghajar elektron pada senyawa yang lain, pada semua makhluk di alam semesta. Kalau di tanaman, jadi ini kan kalau kita masih ingat waktu kita sekolah, ini kan kebalikan dari elektron transport chain, ya kan, pada mitokondria. Nah, jauh dibalik sama dia. Ya, dia tujuannya bikin ATP, kemudian ATP ini untuk menguatkan sulfur Calvin, sehingga terjadilah namanya senyawa kehidupan awal dari kristal fosfat yang akan membentuk karbohidrat dan lain-lain. Tanpa ada UV, maka ini nggak ada. Ini nggak ada, sapi nggak ada, dan kita pun nggak ada, mati semuanya. Nah, karena sang pencipta sudah men-setting begini, maka sang pencipta akan ngasih semua makhluk yang kena UV ini pelindung. Nah, pelindung. Nah, kita kan kena matahari kan, ini kan gambarnya kan, kena matahari. Mau pagi, mau siang, mau malam. Yang membedakan UVA, UVB itu cuma panjang gelombangnya saja. Tapi tetap dia UV, gitu kan. Nah, kemudian sama-sama pencipta itu kita dikasih namanya pigmen yang dibuat yang bernama melanin, ya kan, yang dibuat oleh sel namanya melanosit. Nah, di mana melanosit itu? Ya ini kalau di kulit, ya di sini. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat, karena ini Bapak Ibu apalagi yang di dunia kecantikan, ini hanya review ulang saja.
Nah, sekarang kita gali. Ada suatu skema yang harus kita sedikit pahami pada waktu kita terjadinya pigmentasi. Jadi saya bayangkan jika ada pigmen di sini, bisa jadi ini enggak rata maksudnya, banyak yang mati sehingga enggak rata, demblok-demblok itu. Atau dendritnya ini juga enggak rata dendritnya ke epidermisnya itu. Jadi banyak hal. Nah, sekarang kenapa itu terjadi? Ya, saya yakin kita kan sekarang ini banyak sekali treatment kecantikan itu tanda kutip secara nggak langsung kita membuat masyarakat ini bahwa cantik itu putih, itu jadi masalah besar. Nah, apabila kita putihkan maka terjadilah banyak masalah. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang foton. Apa sih foton itu? Jadi gini. UV adalah foton yang panjang gelombangnya sekian, 10⁻8 meter. Nah, ini UV. Apa sih yang perlu kita ketahui di sini? Mungkin Bapak Ibu masih ingat microwave ya? Ini microwave sini, 10⁻2. Kenapa microwave bisa memanaskan air ya? Kita ingat di sini kalau kita bicara gelombang, itu begini. Ini X ya, ini gini. Nah, ini adalah panjang gelombang. Dan setiap senyawa itu punya sudut. Contoh H2O. Itu adalah begini nih, airnya. Jadi oksigen, ini hidrogen, hidrogen. Kalau kita bisa memberikan suatu gelombang yang dimana dia bisa di antara dua sudut ini, ya, oh gini, maka ini akan berputar ya, akan spin. Kita masih ingat teori fisika? Setiap kenaikan 10 derajat maka terjadi kenaikan reaksi kimia dan makin panas suatu senyawa itu dia gerakan atom ini akan makin besar, akan muter terus. Jadi kalau kita bisa memutar ini ya dengan microwave ini, maka ini akan terjadi panas. Dengan gelombangnya seperti kita bisa bikin panas. Nah, kalau ultraviolet Bapak Ibu, itu kecil lagi. Berarti dia bisa masuk ke atom. Jadi kalau atom itu kan begini. Ini ada elektron ini ya. Jadi dia tuh bisa ada UV. Ini bisa loncat dia. Loncat kemana? Ada korbannya. Ada korbannya. Setiap kali elektron itu loncat, maka dia akan, jika ada O2, maka akan jadi O2 radikal. Dan itu tidak dimaui oleh sel tubuh kita. Jadi bayangkan, kalau UV itu masuk ke dalam kulit kita ini, ya, dua UV masuk, kemudian di sini ada DNA, ya, kiamat sudah. Kemudian dia mengenai lemak ya, maka loncat elektronnya. Dan di sini ada oksigen dan lain-lain. Maka terbentuknya radikal dan jadi masalah. Maka kita tidak mengharapkan itu terjadi. Jadi melanin ini adalah fitur pertahanan dari tubuh dari UV, tapi surya bawaan tubuh manusia. Untuk apa? Ya supaya dia bisa menghalangi sinar UV ini dengan panjang gelombang ini. Sangat kecil ya. Apalagi X-ray kan, apalagi gamma ray ini makin kecil panjang gelombangnya, bukan lagi loncat elektron dia bisa mengawinkan banyak senyawa nanti. Makanya orang-orang sering dikasih X-ray, gamma ray ini pasti akan kena kanker dia. Orang kena UV aja kena kanker, apalagi kena ini semuanya. Nah, sekarang coba kita sedikit pelajari ya, bagaimana sih skemanya UV itu. Jadi UV itu kan kita punya kulit ini punya reseptor UV. Jadi ada satu senyawa yang sangat sensitif dengan UV, yaitu opsin. Jadi ini adalah kondisi yang off, ini kondisi on. Begitu dia kena UV maka jadi trans. Jadi ini akan berubah ini. Nah, matinya. Dia 3 ini jadi sini.
Nah, itu. Dan ini ngasih trigger ke sistem di keratinosit tadi itu untuk ngasih informasi kemana, ke namanya ke dalam sel keratinosit, sorry. Jadi begitu dia ada UV sini, maka keratinosit akan si opsin ini akan ngasih tahu keratinosit untuk dia bikin alpha MSA. Nah, alpha MSA dia akan masuk ke melanosit dan dia akan memerintahkan bikin pigmen. Jadi sebenarnya seperti itu. Kemudian barulah dia akan jadilah melanin. Nah, apakah cukup hanya di keratinosit? Enggak juga. Ternyata juga di hipotalamus juga ada opsin juga. Jadi opsin ini juga bisa men-trigger terjadinya di hipotalamus ini juga begitu kena UV, kita kepanasan ya, kita juga bisa ada sensor juga di situ. Maka dia bisa membuat suatu senyawa lagi, yaitu hormon CRH. CRH masuk ke pituitary, ada ACTH. Nah, ACTH ini unik. Jadi otak kita ini kan dari ini, kenapa kok banyak orang-orang yang stres, kok banyak pigmen ya, kayak gitu kan. Jadi pada saat kita mendapat satu beban berat, maka yang keluar kan ada chromatopin releasing hormone dan dia akan masuk ke pituitary, pituitary akan bikin ACTH. Nah, ACTH ini adalah mirip dengan alpha MSA, cuman asam aminnya sangat banyak. Jadi tinggal dipecah saja, ini dipecah, maka jadi alpha MSA dan dia akan bisa balik ke melanosit lagi. Jadi makanya ini pun juga makin parah itu terjadi pigmentasi. Nah, Ibu, ada satu hal penting dari skema ini. Ini kan skema bawaan manusia ya. Selama kita memenuhi seluruh skema ini, maka saya yakin tidak akan ada problem pigmentasi. Setiap pergerakan senyawa kita itu, kita butuh ATP. Jadi butuh ATP. ATP itu tidak gratis. Nah, jadi kita bayangkan seandainya sel kita itu tidak mendapatkan bahan baku untuk pembuatan ATP, maka proses-proses ini akan kacau semuanya. Jadi akan kacau, terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga terjadilah banyak pigmentasi tadi. Itu salah satunya ya, pigmentasi. Contoh, pada saat ada metabolisme sindrom dalam tubuh dia, maka akan banyak sekali gangguan nutrisi yang masuk ke dalam sel ini. Otomatis melanosit itu akan kekurangan bahan baku untuk bikin pigmen, sehingga dia kekurangan, nggak rata pigmennya. Terus yang kedua, memang dirusak. Pada saat kita ini nutupin reseptor UV, jadi opsi ini ditutupin kan, reseptor ini ditutupin dengan satu zat, atau bahkan kita kasih penghambat pembuatan melanin, maka yang terjadi adalah problem yang luar biasa itu nantinya. Nah, jadi dalam konsep kamus, pada saat kita melihat adanya pigmentasi, sekarang kami tidak menyarankan adanya laser. Dan laser juga bagian dari foton. Kita menghajar melanin ini dipecah dengan laser ya, otomatis ini bisa pecah dengan laser ini. Jadi tirosin lagi semuanya. Memang selesai pigmennya dia. Tapi problem pertama akan masuk lagi. Dan itu nanti kita akan bahas di kanker. Karena sebenarnya ini adalah, yang saya bahas ini adalah bagian akhir dari skema metabolisme. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita harus balik ke metabolisme tingkat sel, dari mulai makanan masuk ke sel, kemudian dari dimasuk ke mitokondria kemudian jadi ini semuanya, dan kita akan belajar tentang reseptor-reseptor, akan ketemu semuanya pada saat kita ini mulai mencampuri sistem-sistem ini secara parsial semau kita, maka itu sana seorang pilot dia mulai mematikan autopilot dan dia mengendalikan pesawat itu dengan manual.
Padahal apabila kita sudah mencampuri ini aja, ini kita hambat aja ya, reseptor ini kita hambat, maka terjadi banyak sekali reseptor dan gangguan metabolis yang harus kita kendalikan. Dan jumlahnya itu mungkin ratusan juta sel di tubuh kita, dan itu harus kita jaga betul. Nah, jadi apa solusinya dari Kosokanus? Pertama, kami akan fokus untuk memberi makan sel kulit dengan 2 jalan. Yang pertama dari dalamnya ini, ya, dari dalam ini. Jadi ini kita kasih makan, otomatis makanan itu harus sampai di bawah oleh darah ke kulit. Jadi asam amino cukup, glukosa cukup, semua cukup, dan itu lambungnya harus bagus. Jadi lambung harus bagus. Terus yang kedua, kita bisa kasih dia nutrisi dari luar. Nah, kami memang punya serum, serum kami itu makanan isinya. Tujuannya adalah bagaimana, karena gini, kita semua tahu bahwa epidermis ini itu tidak mendapatkan makanan dari pembuluh darah. Maka dia hanya mendapat makanan dari kapiler ini sampai paling pucuk nggak bisa, udah mati semua, ini dead cell. Sedangkan si manusia itu dan suruh opsi ini di sini. Jadi keberlangsungan hidup dia itu adalah seberapa banyak makanan bisa dibalikan ke atas dan seberapa banyak makanan jadi coba atas ke bawah. Nah, harapan saya adalah begitu kita kasih dia nutrisi makanan sel dia, maka dia bisa tumbuh lagi dan rata pigmennya dan bisa balik. Terus yang kedua adalah kita harus hentikan, contoh kalau orang mantan pakai haki ya, hidrokinon. Hidrokinon itu kan itu dia dimetabolis menjadi 1,4 benzoquinon dan itu sangat bahaya. Maka tangkaplah dia, dan hasil samping dari benzoquinon itu tidak main-main, lumayan berat. Saya kemarin sudah download tadi itu. Ntar saya taruh mana tadi ya. Benzoquinon. Nah, ini dia. Jadi, saya bayangkan, ya, Ibu, pada saat mengasih hidrokinon, dia jadi ini. Dan kemudian, dia akan ketemu lagi hidrokinon baru. Dan sebenarnya sangat bahaya ya. Jadi yang baru, ketemu lagi hidrokinon, maka jadi 2 radikal ini. Ini radikal ini. O titik radikal plus 2H radikal. Untuk menetralkan ini, Ibu, butuh apa? SOD. Superoxide dismutase. Ini tidak gratis. Ini adalah antioksidan berbentuk protein yang dia pada waktu pembuatan dia butuh asam amino. Dan itu hanya harus disebut dari makanan. Asal lambung kita bagus, maka ini insya Allah beres. Dan kita bantu, kita punya namanya Algati, kita punya Algati untuk proses orang yang sudah kena. Jadi Algati untuk membantu kerja SOD. Nah, untuk nutrisi lambungnya kita pakai AG sereal, dan untuk makanan kulitnya dari luar kita pakai serum FSL anti-aging. Nah, cuman ada sedikit kelemahan di serum anti-aging kami, di mana kelemahan kami itu adalah karena kami fullnya nutrisi, maka pengawetnya sangat sedikit, sehingga rentan setelah dibuka itu rentan basi lah ya. Jadi memang harus taruh kulkas supaya tidak basi, bukan karena takut menghitam, bukan, karena memang itu makanan, kami setting makanan yang bisa diterima oleh sel dalam bentuk hampir semuanya monomer, sehingga karena makanan dan pengawet makanan pula, jadi rentan untuk apabila tidak disimpan dengan baik ya. Tapi itu bukti kami bahwa kami memang concern ke sana, tidak memberi nutrisi atau makanan yang jadi masalah itu. Mungkin demikian, Dr. Edi, diskusi kita. Ya, terima kasih Pak Iwan untuk dasar-dasar sejawat sekalian. Jadi kita itu mungkin selama ini, termasuk saya ya, selama ini kurang memahami, yang penting bagaimana cara fleknya hilang. Harusnya kita harus mengerti dasarnya terjadinya flek seperti apa. Jadi di konsep Karnus ini kita diajarkan memang kenapa bisa terjadi flek, dari mana itu. Nah, ternyata
selain dari pasien sendiri yang bisa menyebabkan flek itu juga berarti dari kita sebagai seorang dokter estetik. Nah, sadarkah kita tentang itu? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Karena semakin kita tidak mengerti dasar-dasar ilmu yang apalagi sekarang di Karnus ini terbuka, justru kita bukan memberi solusi tentang flek, tapi justru menambah flek atau jangka lama bisa menyebabkan kanker tuh. Seperti Pak Iwan tadi bilang. Nah, memang seperti kayak pembentukan flek itu, jadi kita itu dengan alam sebenarnya menyatu. Jadi Allah itu mempunyai tujuan. Nah, sedangkan kita yang mengowah-owah. Pertanyaannya di sini Pak Iwan, biasanya teman-teman sejawat ini, beliau bilang, loh tapi pasiennya minta disembuhkan, loh, saya ngikut aja. Nah, itu alasan sebenarnya harus merubah mindset-nya kita sekarang ya, sejawat sekalian. Saya pun juga praktek, saya ngerubah. Saya sesuai ilmunya Pak Iwan. Sekarang saya ke pasien, Ibu, sekarang saya kasih 2 pilihan, tinggal Ibu milih yang mana. Kalau milih yang 1 atau 2 pun akan saya turuti. Yang pertama pilihannya, Ibu kulitnya sekarang coklat, saya bikin sehat, tapi manis. Nah, atau kemauannya Ibu ini sekarang kulitnya coklat, mau saya putihkan, saya glowingkan, tapi next kanker, milih yang mana? Nah, seperti itu. Saya bilang kayak gini karena sudah mengerti konsep Karnus kayak gitu. Nah, monggo silakan dari ini Pak Iwan tadi penjelasan Pak Iwan, mungkin ada yang tanya sejauh sekalian karena mungkin naik habis ini kita mau bahas yang lain juga karena Pak Iwan ini mau saya todong mumpung di sini gitu loh. Silakan yang lain. Bisa langsung ya, bisa langsung open kamera sama ini ya mungkin apa unmute ya. Silakan. Nggak usah ragu ya. Jadi oh ini ada pertanyaan dari Dokter Leli. Oke, pasien haki yang awalnya non-flek menjadi berflek karena over dan lama penggunaan. Oh ya, ini mungkin ada pengalaman Dokter Leli. Jadi awalnya enggak flek, terus kepingin putih ditambahi hidrokinon malah jadi flek. Nah seperti itu. Ya seperti ulasan Pak Iwan tadi malah menjadi flek. Silakan Ya, yang lain. karena dok, karena hidrokinon itu pada waktu dia dimetabolis oleh tubuh kita, dia menjadi 1,4 benzokinon dan itu sangat berbahaya, dia radikal. Tidak semua sel minerasi itu akan mati dengan hidrokinon atau terstop ya, terstop tirosin menjadi L-dopa itu di stop semuanya, tidak semuanya. Karena ada dosis toh tadi kan. Cuman satu hal yang paling kita lakukan. Coba kita ingat. Kita contoh begini. Kita balik ke konsep mol ya. Konsep mol. Satu mol itu kan telah senyawa karbon. Senyawa karbon itu 12 ya. Berat molekulnya. Ya. Jadi dalam 12 gram karbon itu mengandung 6,02 kali 10⁻23 molekul. Jadi kalau kita ngasih taruhlah haki berapa gram sih? Taruhlah sekian ppm, coba dibagi aja. Ada berapa? Kalikan 6,02 kali 10⁻23. Jadi convert ke mol dulu, kemudian berapa gram dia? Dikalikan sangat banyak. Artinya akan terjadi jumlah yang sangat banyak benzokinon. Dan itu harus dijinakkan oleh SOD. SOD nggak gratis. Ditambah lagi, yang bayangkan gini, satu benzokinon itu masuk ke dalam translasi DNA RNA di melanosit. Apa yang terjadi? Berbagai hal, mulai dia berubah selnya, kakian reseptor MC1R, sehingga satu aja di-trigger, langsung dia overexpress, macam-macam, sampai ke kanker. Jadi makanya ini bukan cuma sekedar lama atau tidak lama ya, tapi pada melewati batas kemampuan sel tubuhnya itu, dan saya ngeri kalau kita hitung secara angka ya, karena tadi 6,02 kali 10⁻23 partikel. Kalau hidrokinon ya, tadi kita cek aja berapa tuh, berapa berat molekul ya kan, tambahin aja. Kita kasih berapa ppm. Coba hitung berapa banyak molekulnya, dan itulah molekul yang harus kita netralkan senyawa tadi. Dan itu hampir tidak mungkin kita semua tahan di situ. Makanya saya mati selama kami di Karnus ya. Contoh kemarin kami banyak di teman-teman bank. Salah satu bank di Sidoarjo, kepala cabangnya kan kena kanker.
Ya, akhirnya dengan kami lah mereka. Sampai sekarang itu sejak tahun 2017 sampai sekarang beliau masih sehat dan berkarir. Akhirnya pada kesimpulan begini, saya sampaikan kan dengan UV tadi, kemudian hidrokinon dan lain-lain lah. Walaupun bukan hidrokinon tapi diputihkan ya, UV kan masuk. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Akhirnya beliau ngomong, pantesan Pak Iwan mayoritas ibu-ibu di tempat saya kerja teller ya namanya, yang wajib cantik itu pakai apa namanya konsep cantik itu putih, mereka semua 90% itu gangguan menstruasi dan mayoritas teman-teman saya itu kayak saya kanker itu terjadi di sana. Itu yang ngomong bukan saya tapi pajak bank suatu bank di sini di Sidoarjo. Jadi itu tambahan saya. Terima kasih Pak Iwan, itu penjelasan tentang haki ya. Ini ada pertanyaan Pak Iwan dari Dr. Rahelika. Bagus ini pertanyaannya tentang glutathione ya. Bagaimana pengaruh konsumsi glutathione oral terapi pada flek? Apakah benar-benar bermakna terapi glutathione itu dan harus diterapi topikal saja? Apa harus diterapi topikal aja glutathione mengandung glutathione? Apa pakai oral juga? Gimana menurut konsep Karnus tentang glutathione? Saya akan langsung buka molekulnya ya. Boleh? Jadi bagus. kami memang biasa begini. Bentar, saya tak cari di internet dulu. Yang enggak bagus. Sambil nunggu Pak Iwan share ya, silakan. Ya, silakan Pak Iwan. Biar kita tahu Pak Iwan, jadi nggak main-main kajian kita ini. Iya, karena semua harus berdasarkan sama sains ya. Iya, harus sains. Oh, kok jadi. Nah, sekarang amati bentuk molekul ini. Apa sih dia? Belum jadi keluar Pak Iwan. Oh, belum ya? sorry. Belum di-share. Belum di-share. Kalau berhadapan sama Prof ya begini. Wah, Prof tidak. Ini persiapan kuliah Karnus ini. Iya. Nah, ya, kelihatan dok ya? Ya, kelihatan. Nah, ini Tatian. Jadi kita amati, ini bangunan apa sih? Ini karboksilat, ini asam amino kan? Iya betul. Nah, asam amino kan, yang dia ada dideretkan begini. Siapa yang bikin liver? Sekarang kita oralkan ini ya, oral ya, diminum. Iya. Kena pepsin di lambung, asam lambung pecah dia. Iya. Jadi nggak ngefek. Putus ya. Putus. Jadi kita beli mahal-mahal glutathione, ini mahal glutathione itu. Kita oralkan, maunya apalah itu ya, dengan klaim apa. Makanya saya sering nentang zaman dulu. Glutathione ada makan, dia akan menjadi pecahan asam amino, dan karena ini rantainya pendek, hati-hati bagi mereka alergi, karena asam amino pendek, rantainya pendek itu bahaya. Jadi glutathione itu mestinya dia itu dalam darah, mestinya, karena dia akan membantu si SOD. Ini kan dalam sel kalau ini SOD itu. Kalau ini bisa dikasih ke dalam darah. Jadi glutathione adalah antioksidan bawaan tubuh. Jadi makanya pada saat seseorang itu ada gangguan lambung dinetralkan obat mah jangka panjang sudahlah, dia pasti akan resiko kena kanker itu sangat tinggi. Ya karena apa, kita tidak bisa menghindari namanya keradikalan. Kalau kita buka lagi di dalam mitokondria itu ada oksigen langsung pada kompleks sebelum kompleks 4. Kompleks 2 itu dia bisa. Jadi kalau saya buka di mitokondria begini kan. Jadi NADH, FADH ini kan dasar kita di sini pelajaran. Oksigen itu harusnya ketemu di sini elektronnya. Tapi kalau oksigen ketemu elektron di sini, maka jadi radikal dia. Superoxide. Dan itu harus juga dinetralkan oleh siapa? SOD. Nah, lagi-lagi SOD itu gratis, enggak juga. Itu dibuat oleh ribosom. Tapi ribosom hanya membuat. Dia butuh asam amino.
Saya dari mana ya? Dari darah. Dan dari mana? Dari makanan yang dipecah oleh asam lambung proteinnya. Nah, itu sudah kelihatan semuanya. Jadi makanya kalau kita hanya fokus ke glutatian. Glutatian ini adalah antioksidan bawaan tubuh. Dia tidak esensial. Selama kita kasih makanan yang cukup, ya, lambungnya bagus, gizinya lengkap, maka dia sudah bisa bikin sendiri. Gitu. Demikian, Dok. Jadi intinya dari keterangan Pak Iwan ini mungkin Dr. Rahel ya, dalam tubuh kita ini kan memproduksi glutathione sendiri ya. Nah, yang perlu kita berikan itu sebenarnya bahan-bahan yang dibuat untuk glutathione, bukan begitu Pak Iwan ya? Nah, bahan-bahannya itu diantaranya tadi asam amino. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan asam amino yang dibutuhkan untuk bahannya glutathione, otomatis pemecahan protein jadi asam amino harus lebih bagus. Di mana? Di lambung kembali lagi. Jadi sejawat sekalian konsep Karnus ini kita membahas, mungkin sejawat-sejawat tidak akan pernah berpikir fungsi utama dari lambung itu sangat besar, jadi dapur buat kita ya. Nah ini kan pertanyaannya tadi seperti itu Pak Wan. Misalnya glutathione yang ada di krim, nah seperti itu, topikal. Bagaimana? Apa bisa maksimal pemberiannya? Kalau di krim masih lumayan, karena dia langsung masuk kan. Oke. Masih itu lebih masuk akal gitu loh. Lebih masuk akal. Gitu ya. Daripada diminum ya. Diminum. Jadi diminum. Nah, cuman begini. Glutathione yang ada di pasaran itu kan glutathione apa ya? Bekas dibuat dari bakteri, dari singkong, bahan bakunya, fermentasi. Jadi apakah persis dengan glutathione kita? Nah, ini yang kita harus waspada dari situ. Itu dia ada alergi ya kita stop. Karena nanya buatan itu enggak mesti harus sama karena ada faktor pembawa dan setiap produksi satu zat itu pasti ada pembawa. Jangan masuk kulit, itu kan nggak ada filter, langsung masuk dia. Langsung masuk, begitu dia ada senyawa yang tidak cocok bagi kulit kita ya, jadi masalah. Itu Dok. Ya, jadi intinya juga kalau dari oral ya lebih is oke lah, tapi resikonya kadang-kadang oral kan itu jenisnya glutathione kan asam amino. Asam amino kan cenderung untuk alergi kan kulit kita nanti. Justru bisa merah-merah. Oke, Dr. Rachel sudah puas ini, terima kasih. Terima kasih kembali Dr. Rachel. Jadi gini sahabat sekalian, kita ini di konsep Karnus bukan asal-asalan. Saya pun suka di Karnus terjun karena apa? Founder dan penemunya Pak Iwan ini beliau selalu berdasarkan rumus kimianya dan disematkan berdasarkan masuknya ke lambung. Jadi nggak main-main. Jadi bukan asal main-main jurnal seperti ini, bukan. Jadi kita kembalikan ke rumusnya seperti tadi Pak Iwan. Kita tanya glutathione aja langsung nyari rumusnya glutathione. Mungkin agak kepelengan juga teman-temannya, wah rumusnya seperti ini Pak Iwan seperti apa ini. Nah sekarang ada kelanjutan tadi Pak Iwan, mungkin ada pengalaman testimoni Pak Iwan dengan uji pada kasus flek mungkin. Ya nanti insya Allah sudah ada. Cuma kan selama ini kan saya emang nggak fokus ke arah flek ya selama ini. Ya. Cuma sekarang ada. Tapi nanti kapan hari sudah banyak data. Nanti saya mintakan ke tim. Mungkin Dr. Iswan tolong dikumpulkan ya yang masalah flek. Saya kan sudah ada itu karena sudah cukup berapa bulan kemarin ada yang pakai FSL dan Karnus ada masalah flek. Nanti tolong direpotkan, nanti bisa dikirim ke grup ya. Yeah. Ini ada tambahan dari Dr. Rachel. Misalnya di IV, di infus kayak gitu atau disuntik Pak Iwan, gimana glutathione? Ya, itu lebih masuk akal itu. Tapi kan begini masalahnya, itu buatan pabrik gitu. Iya. Buatan pabrik itu apakah sama dengan glutathione buatan liver kita? Terus ngapain kita harus suntik gitu? Toh liver kita bisa bikin, gitu kan? Kenapa nggak kita apa namanya? Kita berikan skema biarkan liver yang bikin. Itu lebih bijak, gitu kan? Iya. Jadi mungkin bisa kombinasi. Jadi kita mungkin pasiennya pingin cepat dan sebagainya, tambah vitamin C ya. Tapi kan saya lihat banyak kejadian saya dapat selentingan, tapi saya belum tahu datanya benar atau enggak, dengan vitamin C tinggi dan kemudian tambah glutathione dan lain-lain, kemudian itu banyak yang masalah ke ginjal. Dan memang secara metabolis kan begitu kan, memang kan secara metabolis begitu. Betul. Terus begini, pada saat kita bicara antioksidan, jika antioksidan itu mempunyai afinitas
eh, jadi gini, antigen kan dia kan mendonorkan elektron tanpa dia berubah, ya kan? Betul, ya. Nah, setiap molekul dan tubuh itu ada trigger minimalnya berapa volt sih saya kasih donor elektron saya gitu loh. Jika tolak gini, tubuh kita begitu ada beda potensial tolak 55 milivolt, maka potensinya akan jalan. Tapi jika di bawah itu bahaya malah. Itu bukan antioksidan, malah jadi radikal bebas karena dia sembarangan ngasih elektron ke orang gitu loh. Jadi itu yang harus kita pahami lebih lanjut. Makanya saya tidak menyarankan untuk seperti itu. Karena itu buat pabrik. Nah, buat pabrik itu meskipun klaimnya apa namanya sama alat dan sebagainya. Waktu tahun lalu sebelum pandemi saya ke Singapura, saya ketemu dengan produsen glutathione dunia. Ya saya tanya ke dia, kamu buat dari mana itu? Dari singkong, kemudian saya pakai reaksi-reaksi fermentasi dan lain-lain. Ya kita klaim itu mendekati glutathione manusia. Saya kejar terus secara molekulnya dan secara pengotornya itu. Ya akhirnya bahwa senyum dia ngomong ya tidak bisa mudik Pak, gitu aja. Nah kita kalau kejar begitu dan kita tanamkan ke metabolic syndrome, mereka udah jawab resiko itu. Ya memang efeknya kan seketika orang seger ya, namanya antioksidan. Seger orang itu kasih itu. Langsung tambahnya sesuatu yang boosting ke arah mood-nya dan lain-lain sehingga para ibu itu makin senang dengan hal itu. Tapi resiko di belakang itu ya luar biasa besar. Gitu Pak. Nanti mungkin Ya. di kuliah kampus akan lebih Jadi jelas intinya gitu. ya. Wah, di kuliah Karnus ya. Lebih jelas. Jadi Karena intinya Dokter bingung ngomongnya. Rakel ya. Iya. Dokter Rakel, jadi intinya di konsep Karnus ini adalah konsep baru ya, yang benar-benar menekankan kebijakan kita sebagai seorang dokter untuk mengikuti aturan Sang Maha Pencipta, seperti itu. Kalau kita merubah-merubah sendiri, kayak tambahan tadi glutathione lewat IV, barang is oke lah. Tapi kenapa liver kok nggak dimanfaatkan? Jadi Tuhan itu memberikan liver untuk memproduksi glutathione. Kenapa nggak kita aktifkan? Kita kasih bahannya. Apa bahannya? Asam amino kan begitu. Untuk dapatkan asam amino yang bagus ya harus pemecahan di lambung harus bagus. Berarti lambungnya harus bagus. Kan kita kadang-kadang nggak sampai mikir ke sana. Tahunya glutathione dibentuk di liver, diproduksi. Tapi kita nggak tahu bahannya pisang goreng dibuat. Bahannya pisang goreng nggak ngerti. Pokoknya pisang goreng dibuat ibu saya. Tapi bahannya nggak ngerti. Ya. Jadi kita itu di konsep Karnus itu diminta untuk bijak dalam menyikapi apapun yang ada dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya, dokter Rakel ya. Nanti gini dokter, nanti kita itu emang menyiapkan karena gara-gara banyak beberapa dokter yang sudah agak tertarik, Pak Iwan membuat kuliah Karnus 10 ya. Jadi akhir Agustus tanggal 27-28 di Hotel Luminor Sidoarjo. Nah itu nanti cuma seperti kayak kuliah 4 semester. Jadi nanti kita mulai pagi sampai sore, ada yang awal itu sampai jam berapa ya? Jam 9 mungkin ya. Karena ada praktikumnya. Gunanya untuk membuktikan dok. Jadi kita itu enggak, nanti dokter akan terbelalak dah. Saya aja awal itu ikut Pak Iwan ini, wah terbelalak banget. Bukan promosi, karena ini sains dok, ilmiah banget. Ya seperti itu dokter Rahel. Wajib ikut ini dokter Rahel. Nah, ini ada pertanyaan Pak Iwan dari Dr. Sally Fitriani. Sekarang sedang booming minuman yang mengandung fish collagen. Apakah benar bermanfaat untuk kulit? Nah, Dr. Sally kemarin nggak ikut ya. Jadi sejawat sekalian, Pak Iwan ini adalah satu-satunya pembuat kolagen sapi halal se-Asia Tenggara. Sampai diacungi jempol sama orang luar ya, orang Swiss. Jadi nggak ada, cuma beliau ini. Makanya saya cap beliau itu jangan marah Pak Iwan. Saya bilang Pak Iwan itu gila gitu loh. Bukan dokter, bukan siapa, tapi beliau bisa membuat kolagen dalam waktu 2 jam. Loh seperti itu. Moga Pak Iwan dijelaskan fish kolagen. Perbedaannya mungkin kalau Pak Iwan sapi ya, silakan Pak Iwan. Ya, jadi yang pertama adalah kolagen itu, ya, oke saya share ya. Share lagi. Ya. Saya buka slide yang kemarin. Yang asam amino itu Pak. Ya. Jadi
Ini bahan baku kolagen, Bapak Ibu ya. Kolagen itu sapi, dari babi, dari ikan. Ikan itu ada sisik, banyak mayoritas ada sisik. Nah, kolagen itu apa sih? Ada dua hal yang ada berbeda dari sisi ilmiah dan dari sisi bisnis ya. Kalau ilmiah, secara sains ilmiah ya, kolagen itu adalah suatu protein fiber. Nah, fiber ukurannya kalau di manusia dan di hewan natif ya, yang aktual di manusia tubuh kita itu sekitar 3 juta dalton. Ini panjang sekali. Yang membentuk kulit, membentuk jadi jaringan ikat dengan otot, jantung dan lain-lain. Jadi ini kolagen dalam bahasa ilmiah, Pak Ibu. 3 juta dalton. Kalau ini saya potong dan sifatnya 3 juta dalton ini sama dia adalah kenyal plus tidak larut air. Tidak larut air. Kalau saya potong dia, molekunya range dari 100.000 sampai 300.000 dalton, maka ini akan sama air larut dan membentuk gel. Namanya gelatin. Untuk apa ini? Kapsul. Kenapa kok kapsul obat-obatan dan penajat operasi yang nggak perlu dicabut lagi? Ya karena dia akan larut menjadi jaringan kita gitu kan. Bisa dipecah gitu kan. Lama-lama akan menyatu, lama-lama butuh waktu lama, tapi butuh waktu lah, ya nggak bisa langsung. Nah, kemudian kalau saya potong lagi menjadi sekitar 3.000 dalton, maka jumlahnya kolagen hidrolisat. Nah, inilah yang dikatakan masyarakat itu kolagen ini. Kalau secara ilmuwan apa tuh kolagen? Ini kolagen itu. Rambaknya sapi itu kolagen, kikilnya sapi itu kolagen. Tapi kolagen bahasa dagang adalah kolagen sapi, kolagen ikan, hewan tadi itu yang dipotong molekulnya menjadi 3.000 dalton. Kalau dihitung secara apa namanya molekulnya sekitar 5 sampai 10 peptide asam amino ya di situ. Nah, inilah yang kolagen inilah yang setelah masyarakat itu yang untuk minuman, untuk kecantikan dan lain-lain. Inilah karakternya. Dan ini kalau kita minum, maka dia akan digunakan lagi untuk membuat kolagen ini di tubuh kita. Jadi biarkan sel tubuh kita yang membuat. Jadi kolagen tidak bisa memutihkan. Kolagen itu akan mengganti kolagen di tubuh kita kalau asam aminonya sesuai. Saya lagi, asam amino sesuai, sebarannya harus sesuai. Nah, sekarang kita lihat komposisi asam amino natif kolagen, manusia dan sapi dan ikan. Jadi, ini manusia nih. Tahu prolin ya. Prolin itu 134. Kemudian glisinnya 303 ya. Kita cek nih. Untuk prolin sapi 89, ikan 62 cuman. Artinya lebih mendekati sapi ya dengan ikan. Ini ikan kod loh ini. Kalau kolagen yang ada sekarang dari Cina itu kolagen dari sisi ikan. Sisi ikan emas, tilapia diambil. Bukan dari tulang ikan ya. Kemudian apa lagi? Glisin. Nah ini. Glisin di manusia ini 303. Di sapi 296. Sangat dekat. Ikan 266. Nah, satu lagi yang paling penting Bapak Ibu nanti kalau meresepkan apalagi orang kena kanker adalah metionin. Metionin di kolagen tubuh kita itu 7,8 asam aminonya, kandungannya. Residu ya. Per 1000 asam amino ada 7,8 asam amino residunya. Itu di paru-paru, di skin, ya sekian-sekian. Kita lihat sekarang metionin di sapi. Alhamdulillah Ibu, sapi 7,8. Sama sama kita. Ikannya 15,4. Loh, kok lebih tinggi? Nggak bagus ya Ibu. Metionin adalah asam amino esensial. Dan dia digunakan untuk proliferasi DNA. Kalau kita tinggi metionin pada orang kanker, maka kankernya akan cepat proliferasi. Jadi kita kenapa saya sampaikan kolagen sapi itu dekat sama kita, dan saya yakinkan pada metionin ini yang paling penting. Jangan sampai kita ini mau cantik, kebetulan dia ada masalah DNA, malah nggak cantik, malah dia jadi
tertrigger methionine tinggi. Situ. Jadi ini gambarannya ya. Jadi ini tulang sapi, ini bentuk molekulnya, ini kolagen ya. Natif kolagen 3 juta dalton. Kalau saya potong molekulnya di gelatin sekitar 100.000, saya potong lagi, nah jadi untai yang begini. Jadilah kolagen hydrolyze. Jadi kalau kita makan ya, kita minum ya, maka dia akan dirakit lagi menuju ini. Oleh siapa? Oleh seluruh sel jaringan ikat. Otot kita, tulang kita, bola mata kita, paru-paru kita, pokoknya sel yang terbuat dari jaringan ikat. Sendi kita dibikin lagi. Makanya kalau minum kolagen, asal kolagennya benar ya, tidak ada pengawetnya, nggak ada pewarnanya, dia sangat penting. Sebenarnya begitu. Bukan berarti saya pabrik kolagen, bukan. Tapi saya bicara apa adanya di sini. Masuk osteoartritis, osteoporosis. Oh, ibu butuh kolagen. Osteoporosis harus dikombinasikan dengan apa? Kalsium fosfat. Maka akan bentuk kalsium hidroksiapatit ini. Ini namanya kalsium hidroksiapatit pada osteosit dan osteokondrosit nanti terbentuk sendi yang kuat. Jadi ini mungkin itu dulu, Dok. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi Dokter Sally tadi pertanyaannya kan jelas ya, banyak kita tahu perbedaannya antara kolagen sapi sama ikan. Ada pengalaman ini Pak Iwan, sejawat sekalian. Pada waktu saya seminar di daerah Jawa Tengah nih, ada seorang pembicara, seorang spesialis. Beliau langsung ngeklaim bahwa kolagen ikan itu lebih bagus daripada sapi. Ya karena saya sudah tahu, akhirnya saya cuma senyum aja. Senyum di mulut sama senyum di hati. Beliau bilang karena kolagen ikan itu molekulnya lebih kecil. Loh, tadi barusan dijelaskan Pak Iwan juga. Ya, molekul itu bisa dipotong, tergantung dari pabriknya ini motongnya. Betul. Padahal kalau dari ikan, semakin kecil molekulnya dipotong, akan menjadi benda asing ke tubuh kita. Akhirnya apa? Alergi malah kita. Iya, karena itu asam amino ya. Jadi akan mudah alergi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk membandingkan yang bagus kolagen sapi apa ikan, kita harus tahu betul kandungan asam aminonya seperti data tadi Pak Iwan. Terutama ada apa lagi tadi? Alanin, arginin, prolin, hidroksiprolin, kecuali yang mengandung untuk proliferasi tadi, jangan. Memang di ikan lebih banyak. Metionin. Ya, jadi seperti itu, saudara sekalian. Ini ada pertanyaan dari Dr. Hanan. Permisi Dr. Edi dan Pak Iwan izin bertanya. Biasanya akan terlihat selama pemakaian berapa lama ya Pak? Itu kembali lagi ini ke flag tadi Pak Iwan. Kembali lagi kadang-kadang dokter-dokter ini bukan pasiennya yang enggak serantan, pakai pasien nggak mau sabar. Dokternya ya kepingin cepat-cepat pasien itu cepat sembuh Pak Iwan. Mungkin pengalamannya Pak Iwan kira-kira ring waktunya gitu Pak Iwan dengan konsep Karnus ini baik dari luar dari dalam seperti produk yang sudah Pak Iwan buat ini, kira-kira ringnya berapa lama? Kemarin tuh saya baru ingat ada beberapa data ya, yang sudah flag-flag itu usianya di atas 40, 50, itu range 1 minggu sampai 1 bulan. Jadi kami itu bertahap. Jadi kalau seseorang nanti dikasih FSL ya, FSL drink dan FSL, jadi kita punya FSL wash, FSL anti aging, sama di dalam FSL drink. Tapi jika memang kelihatan orang ini kelihatan dia ada masalah lambung, maka mau tidak mau tambah Agi sereal. Dari 4, kombinasi 4. Nah, di situ nanti itu akan kelihatan cepat. Kalau begitu dari dalam nanti, saya lagi gini, sel kita ini punya makanan yang tidak bisa disuplai, yang dia tidak mau tahu apa yang masuk ke mulut kita. Dia maunya apa, glukosa, samil, dan lain-lain, itu harus pecah oleh lambung. Makanya lambung sangat penting sekali di konsep Karnus. Jadi kami punya produk yang utama itu Agi sereal. Agi sereal itu penting sekali, dasar di situ. Karena kita mau mengembalikan sel ini kan, artinya sel kan bisa masuk melanosit, dia itu bisa mana lagi itu. Selama apa? Selama ada bahan bakunya dan pengganggunya dihilangkan. Nah, tergantung dia berapa lama pengganggunya itu. Nah, info dari tim kami itu sekitar mulai 1 minggu sudah ada perubahan, mulai samar sampai hilang. Sehingga 1 minggu perubahan, maka tambahkan lagi sereal. Berarti ada problem di lambungnya. Ada problem di lambungnya. Di situ. Berarti nggak sampai makanan yang kita lakukan ke sana. Mungkin itu, Dokter. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi sejauh sekalian,
kalau di konsep Karnus ini kita diajarin di runtun asal muasalnya itu penyebabnya di mana. Ya asal muasal. Kayak sel makanannya tadi bukan nasi goreng, bukan nasi pecel. Sel tahunya dikenal adalah asam amino sama glukosa. Jadi di hampir semua, mungkin buka browsing kita ya, hampir semua orang sekarang ini bermasalah pada lambungnya, dan itu emang sejak kecil. Kecil sakit sedikit, selain dikasih mungkin minyak kayu putih juga dikasih obat penetral lambung, sehingga dewasa lambung kita semakin nggak fungsional. Nah disitulah awal kita itu nanti penyakit-penyakit atau termasuk sel-sel, kan sel semua itu butuh makanan tadi, termasuk di kulit gitu. Jadi sekarang kalau ngobati flek, ngobati jerawat, ya harus lambungnya diperbaiki. Nah, yang hebat lagi, rekonstruksi lambung ini ya, jaringan ikat, itu dengan kolagen sapi ini sama pati resisten tepung pisang, kita nggak ada yang mikir sampai ke situ. Dan itu nggak bisa dipecah sama asam lambung ya Pak Iwan, untuk merekonstruksi ya. Jadi itu yang akan melapisi lambung kita nanti, yang kurang bagus. Ada lagi, kalau mau bertanya silakan jawab sekalian, bisa di chat ya. Saya masih siap baca kok. Silakan, atau langsung raise hand boleh. Dokter Wahyuni ini biasanya. Ya sama-sama Pak Iwan, ini Dokter Rachel bilang terima kasih. Iya, Dokter Rachel, terima kasih. Harus ikut dok kuliahnya tanggal 27-28. Nanti dokter akan bukan bisa masalah kulit aja, nanti bisa nyembuhin diabetes, bisa orang hipertensi disembuhin. Katanya hipertensi harus minum obat terus, tapi dengan konsep Karnus dokter akan tahu betul. Nah, saya agak sombong sedikit ya. Tadi pagi itu saya itu pasien hampir 10 pasien umum. Ya, pasien apa aja? Komplikasi, ginjal bocor, autoimun, GERD parah, sudah 10 tahun, obat kimia 2 kresek, itu sudah perawatan yang kedua, alhamdulillah perkembangannya bagus semua loh. Dokter Edi aja seperti itu, Dokter Rachel, kita masa mau berkecimpung di ngobati flek, jerawat begitu aja. Sekarang harus kita berkembang ya sahabat sekalian, biar manfaat kita itu jadi orang hidup manfaat. Kalau hidup nggak manfaat, percuma, mending nggak hidup kan gitu. Ya, Dokter Rachel ya, keren, ilmunya keren, betul. Ini ada Dokter Wike ini bertanya Pak Iwan, izin bertanya AG daily dan AG apakah sama Pak Iwan? Nah, AG serial sama daily. Silakan Pak Iwan. Ya. Makasih Dokter Rachel. Jadi Dokter Wike, Dokter Wike ya? ini. Oh, Ya, tanya. Baik. Saya kok salah dengar. Kayaknya ada. Saya buka AG dari sini. Nah, jadi ini AG. Isinya tuh dengan AG daily jelas sama, Dok. Cuman di AG daily itu kami tambahkan susu untuk anak-anak emang. Jadi anak-anak yang yang orang tuanya masa pertumbuhan dan dia dikasih AG kan memang saya nggak terlalu enak ya. Itu kami kasih susu itu gurih enak gitu. Dan susunya penting untuk anak-anak ini, anak masa pertumbuhan. Jadi masih lengkap ikatannya. Jadi mulai dari kita punya koenzimnya masih ada, semua lengkap. Kemudian masih ada pati resistennya masih ada, asam aminonya pun lengkap semuanya. Cuman plus susu. Susu itu apa? Ada protein globular. Nah ini, jadi dia akan melapisi lambung sekaligus sebagai zat gizi. Biasanya AG daily itu digunakan untuk anak-anak, jadi AG daily untuk anak-anak atau untuk lansia. Lansia yang dia itu butuh asupan gizi. Karena mungkin terbatas nggak bisa makan ya, makannya kan banyak lansia-lansia yang memang kurang gizi karena banyak penyakit dan kemudian sambil kita kasih perbaikan lambung tapi kita kasih zat gizinya. Nah ini bisa pakai AG daily gitu. Mungkin itu Dok. Ini Dokter Rachel ini penasaran terus Pak Iwan ini. Beliau tanya ini, Pak Iwan kalau untuk autis bagaimana? Untuk autis. Ya. Baik. Cuman saya coba celatnya di mana ya? Sudah lama sekali itu autis. Susu tadi. Bentar. Oh, autis pakai AG daily.
AG Daily aja, ya. Oh, untuk AG Daily, untuk Anautis. Baik, jadi gini. Selama ini kami dulu pernah nyoba, jadi dulu kami sempat ada riset untuk Anautis di Jogja sama di Surabaya. Yang anak autisnya itu autis apa namanya, yang mirip Down syndrome itu hipoaktif, itu perbaikannya masih. Jadi 2 tahun itu bisa naik tinggi lagi, cerdas. Nah, yang hiperaktif ini tantangannya agak beda. Anak hiperaktif itu, begitu tak kasih AG Algati ya, itu kami pakai AG serial sama Algati. Kalau dia doyan, itu cepat sembuh. Tapi begitu anak autis itu dia punya kecenderungan sensitif ya dengan rasa ini. Jadi peran orang tua waktu treatment dengan kami itu ada sebagian anak autis itu nggak suka sama Algati dan dia nggak mau minum sama sekali. Tapi yang bisa minum waktu tahun 2018 itu perbaikannya luar biasa. Yang hiperaktif itu ya lebih tenang, bisa berpikir dan apa namanya bisa mendekati orang normal. Saya slide-nya dok ya. Yang saya adanya yang apa namanya yang ini hipo itu. Seminar internasional. Nah ini. Ini autis Pak ya. Autis ini. Jadi ini autis hipotiroid. Ini yang jadi kami sampai nggak terlalu fokus ke anak autis ya. Tapi ada beberapa yang CSR kami yang rawat anak autis. Ini Wulan ini yang sampai sekarang masih kita apa namanya kita anukan. Jadi ini begini kondisinya. Dia tidak berhenti pertumbuhan 3 tahun. Kami rawat waktu usia mulai 15 tahun nggak salah dia sampai sekarang. Jadi 2017. Nah ini hasilnya. Jadi 17 ini mulai ini Desember ya keadaannya Wulan ya. Waktu kuliah Kanus naik 2 cm dalam 20 bulan, kemudian cerdas ya, dan dia sudah mulai bisa menghafal Quran, dan sekarang dia sudah punya keinginan untuk bisnis. Dia bikin catering. Masya Allah. Dan dia juara 1 saat itu, jadi dia bisa gunting apa, muter dok. Ya, Kan anak kan sulit untuk gunting lingkaran. Iya, Ya sekarang paling cerdas itu. Info terakhir. Ya. Nah, karena kami memang nggak terlalu fokus, tapi secara skema bagaimana? Itu nanti kita bahas di kuliah Kanus. Kita akan bahas sampai ke DNA. Sana itu bagaimana tahapannya gini, metabolisme bagaimana, dan awal itu udah ngasih kunci-kuncinya, sehingga kita mau nggak kita jeli pemahaman, dan mau nggak mau kita harus belajar sampai ke tingkat tabel periodik nanti ini. Kita akan sulit mempelajari semua tanpa kita tahu tentang atom, sangat sulit. Tapi makanya nanti kita akan digunakan saja, kita kupas bisa-bisa untuk Bapak dokter, saya yakin lebih cepat untuk memahaminya. Karena itulah dari tujuan kita kan, khusus dokter. Terakhir seperti itu loh, terakhir sampai segitu loh. Jadi nggak main-main. Jadi otomatis pencernaannya diperbaiki dokter Raquel, AG Daily tadi ya. Cuma hampir sama kayak AG Serial, tambahnya cuma susu. Ini ada yang tanya lagi Pak Iwan, kita menginjak ke penyakit, kita ada dokter Siti bilang, kira-kira yang dikonsumsi produk Karnus itu untuk pasien asma itu apa aja Pak Iwan? Untuk asma? Iya. Jadi asma itu kan mayoritas akibat terlalu sensitif ya. Dingin lah, kemudian debu. Karena saya ini mantan asma dok. Oh gitu, iya. Satu eksim. Pokoknya saya ini penyakit kok dulu itu. Dan alhamdulillah saya baru itu setelah saya menemukan konsep Karnus. Dulu saya itu bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kalau secara singkat produknya apa? AG Serial, Algati, 2 itu. Andalan ini ya? Ya 2 itu aja. Kalau mau nambah yang sekalian program dan kita perbaikan sistem, pakai beras Karnus, ganti nasi dengan beras Karnus. Jadi AG Serial, Algati plus beras Karnus untuk mengganti karbohidrat kita.
Sementara aja Kak, berasnya itu paling enggak 1 bulan cukup. Bulan kedua ketiga AG sama Algagot sama AG Sera sama Algati aja. Algati bisa diganti jika pengen enak diganti FSL Drink. Minuman kolagen Bisa. ya. Ya itu bisa Oh, karena bisa. mesinnya Algati itu sebagian ada di FSL Drink ya. FSL Drink. Namanya Karang Kompleks itu ada di situ. Tapi enak Ya. gitu. Gitu aja. Ya, betul. Nah, ini Pak Iwan, pengalaman saya waktu praktek Karnus ini, karena saya itu alhamdulillah bisa membantu orang kanker yang sudah 12 tahun, diabetes, GERD. Nah, ini ada yang tanya, termasuk juga ada dokter ini yang bertanya. Dokter Siti tadi dilanjut. Beliau juga udah nerapkan ini dengan produknya Karnus. Ada yang tanya, bisa nggak untuk susah mendapatkan keturunan? Nah, ini Iya. tantangan nih Pak Iwan. Ya, artinya kalau kan mengembalikan fungsi tubuh, termasuk Betul. sistem hormonnya itu diperbaiki. Bagaimana perbaiki hormon itu kan dibuat oleh serangkaian proses dari DNA, RNA, kemudian ke ribosom, dan itu butuh banyak bahan baku. Dan kemudian kita harus mengembalikan jadi merinstall ulang, mengembalikan seluruh keseimbangan kation anion di tubuh kita. Dan kita jangan bermimpi pada seseorang yang sudah terkena obat-obatan kalsium blocker lah, ini semua, dan dia bisa lancar dapat kesembuhan termasuk punya keturunan. Karena pada insinya waktu kita belajar tentang membran sel, peran ATP sangat penting. Karena pergerakan sel kita itu memang semua di-trigger dari pertukaran kation anion tadi itu. Nah, sekarang kita lihat sekarang kan banyak sekali mereka-mereka yang ada problem apalagi jangan kena obat tadi itu nggak bisa menjalankan skema-skema seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana konsep Karnus? Ya bisa, Ibu, karena banyak sekali yang mereka yang asal niat loh ya. Jadi dapat itu keturunan dan alhamdulillah apa ya? Saya lihat itu orang tuanya ya sehat, anaknya pun juga sehat. Programnya ini. Ya itu bisa diprogramkan. Nanti gimana teknisnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut khusus bahas itu. Oh ya. Nanti. Ya. Ini semakin malam semakin menarik ini. Sebenarnya sejauh sekalian banyak ya di konsep Karnus itu, termasuk membahas yang paling ngetrend the bestnya di Karnus ini adalah diabetes. Jadi sembuh diabetes. Itu diabetes itu membahas diabetes itu panjang lebar, masuk proses ke pembuluh darah, ada 3 alam nanti. Pembuluh darah, terus di sel. Jadi nanti menarik sebenarnya. Jadi belum bahas tentang kanker atau sel abnormal, banyak sekali. Kalau bisa jam 2 pagi nanti ya selesainya. Jadi mungkin hari ini untuk yang mau bertanya hari ini silakan. Setelah itu kita tutup nanti ya. Kalau untuk lengkapnya nanti kita 2 hari kuliah konsep Karnus itu benar-benar dibahas totalitas. Mau diabetes, terus sel abnormal, kayak hipertensi, barang seperti itu. Contohnya saya ini sebenarnya ada riwayat hipertensi, kolesterol ya sudah mulai umur begini. Alhamdulillah dulu minumannya apa? Simvastatin, terus allopurinol. Nah, saya sejak kenal Karnus ini sama sekali nggak pernah kuat. Alhamdulillah atas izin Tuhan, atas izin Allah, saya selalu konsumsi Algati. Itu selalu saya bawa itu Pak Iwan. Jadi lambung saya, kemarin saya puasaan sebulan itu nggak makan nasi, cuma makan sereal, agi sereal. Nah, itu seperti itu. Jadi sejawat sekalian nanti kita share flyernya konsep Karnus, kuliah Karnus ke-10 yang sangat murah sekali. Nanti silakan cepat-cepat karena akan kita batasi ya, karena Pak Iwan nanti nggak supaya supaya maksimal. Ya. Ada pertanyaan lagi silakan di Dr. Rakel ada lagi nih. Buat member aja Pak, fee memberi buat member aja Pak, fee member terjangkau. Member gimana maksudnya? Gini, Dr. Rahel. Jadi nanti kalau Pak Iwan ini bukan hanya ada produknya. Pak Iwan bukan, kita konsep Karnus bukan asal jual produk. Jadi harus tahu ilmunya dulu, dokter. Jadi ilmunya makanya sampai dibuat kuliah. Kalau sudah paham ilmunya, jalurnya, konsepnya, sakit apapun termasuk kulit, baru nanti Pak Iwan ini namanya member, yaitu pendekar.
Nah, pendekar itu maksudnya untuk keselamatan Nusantara. Nah, pendekar ini cuma kita itu belanja produknya Karnus itu sebesar 2,5 juta. Next-nya, kemarin itu ada yang tanya, loh dok, kan di Shopee ada, di Marketplace ada. Terus gimana saya? Kan saya pasti pengen dapat untung. Kalau pengen dapat untung ya jadi pendekar. Nanti dapat 20% kita itu belinya. Sedangkan jualnya jual konsumen gitu, Dokter Raquel. Paham ya? Nggak apa-apa dok. Nanti tanpa disadari kok tiba-tiba ada yang masuk begitu. Ya, bisa untuk terapi obesitas atau yang mau slimming. Oh, saya sudah nerapkan slimming. Saya malah nerapkan ada di klinik Palembang itu ada, berhasil. Ya, pakai algati, alga serial, makanya beras Karnus terus sama fibrosik. Nah, yang kalau minum fibrosik itu terasa kenyang. Alhamdulillah sempat saya posting di IG saya. Itu ada pasien itu. Ya, penurunan. Kita nggak drastis, tapi alhamdulillah dalam 1 bulan itu bisa nurun. Ada dokter Galaksi J7 ada. Ya, Ya, dokter bisa dok. Galaksi. Bisa. Mungkin saya tambahin dok. Boleh silakan. Jadi kami bukan MLM dok. Jadi kami ini Iya betul. apa namanya? Kalau member kan MLM ya. Jadi pendekar itu adalah bergabung di pendekar akan mendapatkan diskon dan jumlah pendekar someday akan dibatasi nasional. Dan di pendekar itu ada sistem untuk mengunci konsumen sehingga kita Bapak Ibu dokter kalau jangka panjang misalkan nanti membangun jaringan konsumennya dikunci di sistem kami, maka dia dimanapun mereka beli toko Karnus akan masuk ke sebagai konsumen Bapak Ibu. Jadi bukan member ya, itu konsumen. Jadi kita bukan MLM saya lagi. Jadi nggak ada membership, artinya kelihatan kita bisa bisnis jangka panjang. Ya. Ini ada tambahan dari Dokter Rahel, Pak Iwan. Apakah produknya Pak Iwan ini bebas dari gluten? Gluten. Ya. Di kami memang mungkin ada bawaan gluten, bawaan ya. Itu ada oat, cuman saya nggak tahu berapa persen. Ya, oatnya. Hanya tidak itu ada oat. Tapi selama ini kami tidak ada problem dengan itu semua. Karena memang di dalam AGS itu unik. Karena beberapa zat itu diikat oleh pakir itu diikat sama dia. Begitu. Dokter Esti nanya, apa ada kelas kuliah online? Gini Dokter Esti, Karnus ini bukannya kita nggak ada ya, tapi karena kuliah ini supaya benar-benar kita melihat secara langsung. Dan ada praktikumnya. Nanti kalau online praktikumnya bagaimana? Jadi kita nanti melakukan sendiri nanti waktu praktikum, kayak kita kuliah. Jadi sementara tetap kuliah Karnus ini kita offline. Bukan begitu ya Pak Iwan ya? Betul dok, karena contoh ya, nanti kan kita sering menyampaikan, obat mah itu akan one stop, akan memotong rantai nutrisi gut cell. Kenapa? Karena dia menetralkan asam lambung. Apa buktinya? Ya, kita buktikan waktu praktikum. Kemudian, kalau saya sering ngomong UV itu bisa meloncengkan elektron. Apa buktinya? Kita coba besok, gitu kan. Terus kemudian elektron itu alam semesta adalah elektron yang dialirkan sama pencipta. Apa buktinya? Kita coba besok itu kan. Jadi kita akan menggabungkan seluruh ilmu. Sebenarnya ilmu manusia itu adalah puncak dari semua ilmu di dunia ini. Barang siapa yang kita memahami manusia, maka kita bisa paham dan kita mengerti tentang itu, maka kita bisa bicara dengan teknologi apapun. Karena sampai sekarang komputer masih belum bisa menyamai kecepatan dari otak tikus, belum bisa. Tapi komputer itu mencontoh otak tikus gitu kan. Jadi kan kalau kita cek perkembangan komputer sedemikian masif, tapi kenapa kalau kita jalan sampai sekarang belum bisa menjawab penyakit generatif, penyembuhannya bagaimana, kanker apa lagi. Kemudian banyak sekali paradigma yang melawan atau sama cipta sehingga banyak sekali penderitaan di manusia selama ini. Nah, itulah peran kita nanti, apalagi Bapak Ibu sebagai dokter, itulah tugas utama dari Bapak Ibu, tugas mulia, karena banyak pasien yang menanti untuk mendapatkan arah penyembuhan. Ya demikian dok. Ya, ini Dokter Ami mau menanyakan, kalau sudah minum algati, produk Karnus ini, apa perlu minum FSL, drink? Ya, itu opsional.
Jadi Oh, Algati itu memang rendah kolagen, dia hanya 2 gram, digunakan sebagai sumber ikatan kompleks yang nanti pada saat Bapak Ibu nanti habis ini atau besok melihat reaksi oksidasi parsial, di mana oksigen itu akan bisa membakar lemak dalam darah. Pada saat oksigen nanti kedonoran elektron dari logam berat tubuh kita, nah logam berat itu yang ditangkap oleh Algati itu. Itu satu fitur yang nggak ada di tempat lain. Nah, untuk FSL itu ada fitur itu ada, cuman nggak secanggih Algati, tapi dia tinggi kolagen. Artinya mereka yang belum ada banyak problem metabolic syndrome, minum FSL drink itu akan dapat sumber kolagen yang tinggi untuk kulitnya, tubuhnya, tapi dia punya fitur yang ada di Algati. Tentang itu. Memang harganya di FSL lebih mahal dibandingkan di Algati. Ya, begitu Dokter Ami. Tapi saya rutin minum semua. Wah, lebih bagus. Tambah tulang apa? Ya? Awet muda. Ya, tambah awet muda. Nah, makanya kalau saya lihat sekarang fotonya tambah awet muda, Dokter Ami. Ada lagi mungkin sejawat? Kalau tidak ada, ya kita akhiri, guys. Silakan kalau masih ada. Kalau kepingin penasaran ya emang harus ikut kuliah konsep Karnus, nanti sejawat akan mengerti betul mulai dari kulit, terus penyakit-penyakit yang selama ini kita tidak kurang mengenal. Dokter Akhil nanya gimana mau tahu produknya Pak? Saya baru dengar. Gini aja nanti tim tolong dihubungi Dokter Akhil ya. Dokter Akhil mohon nanti bisa WA saya, WA-nya Dokter Rachel minta izin saya serahkan ke tim Karnus supaya menghubungi Dokter Rachel dan menjelaskan produk-produknya. Ya, seperti itu ya Dok ya. Baik Dokter Edi. Ya, terima kasih. Well note. Ya, suaranya Dokter Iswan ini ya. Nanti biar dihubungi Dokter Iswan, Dokter Rachel ya. Siap. Ya. Oh itu nomor teleponnya Dokter Rachel, Dokter Iswan sudah kami sudah. Alhamdulillah, siap. Kita kayak Dok, kayak patas, jadi siapa yang perlu info langsung dihubungi sama tim. Ada dokternya itu Dokter Iswan. Yang selalu fight, awet muda. Lincah gesit, bius. Ada lagi sahabat sekalian? Nanti kalau yang masih malu-malu kucing, silakan tanya di grup aja ya. Karena sudah malam, mungkin waktunya istirahat. Pagi tadi sudah buka warung, Pak Iwan semuanya. Jadi waktunya malam kita ganggu sebentar ya. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih tim dari Karnus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa berkah dan manfaat buat kita dan juga untuk pasien-pasien kita. Ya, Dokter Iswan. Sebelum berpisah, saya mohon itu untuk bisa open cam sebentar semuanya untuk kita ambil gambarnya buat kenangan malam ini. Betul. Izin semuanya ya. Izin semuanya untuk bisa open cam. Untuk kita ambil fotonya. Jawat, halo. Ya, monggo open cam semua ya. Jawat yang sudah bergabung. Open cam. Wish. Mas Sabto langsung betulin rambutnya. Sudah semuanya? Sudah gini aja Mas. Ya. Baik, saya ambil dulu gambarnya sebentar, mohon tahan sebentar. Sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk. Terima kasih semuanya sejawat sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, jika masih penasaran nanti bisa ditanya di grup. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir.